silahkan bisa diamati ya, teman-teman yang sudah sukses, kemudian ditiru, dimodifikasi. Karena anak-anak muda ini saya rasa punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Saya ambil contoh misalnya dengan penjualan sistem online, mereka punya kelebihan di situ. Sehingga ketika dipasarkan secara online, yang harusnya misalnya di harga 10.000 itu bisa sampai 15 bahkan 20.000. Halo Power, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar ya sekarang ya. Dan Fanhar pengen ngajakin kamu ngobrol soal ikan. Ayo sebutkan 5 nama-nama ikan. Bukan. Fanhar pengen ngasih tahu kamu, ceritanya itu ternyata sektor perikanan di Jawa Timur itu seksi banget ternyata. Justru malah itu bisa jadi peluang buat kamu in this ekonomi ya. Susah ya kan, ekonomi sekarang katanya nggak baik-baik aja. Nah, ada kok sektor perikanan ini yang bisa bikin kamu lebih berdaya. Sama Fanhar langsung tak datengin ada Pak Kusnul Kuluk, Komisi B Pak J, dari DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Kusnul. Alhamdulillah sehat. Soal perikanan ini loh Pak. Ini kan kita enaknya ngomongin yang ikan air tawar atau yang ikan air laut nih Pak? Untuk saat ini ikan air tawar dulu. Loh, itu potensinya gede loh Pak memang besar, Pak? Ya. Oh iya Pak? Nanti masyarakat kan bisa memanfaatkan potensi. Kalau yang ikan laut itu kan nelayan ya. Iya juga sih. Jadi daerah-daerah yang berjauhan dengan pantai nanti agak susah. Bingung Pak, bener. Yang kayak misalkan ada di daerah Madiun itu tolah-tolah Pak, ada lautnya Pak ya. Iya. Loh, tapi kalau potensi ikan air tawar kata panjenengan kan itu cukup besar Pak. Ya. Kok bisa Pak? Ini nggak pernah kepikiran Fanhar jujur. Ya, jadi kalau kita melihat data di Dinas Perikanan dan Kelautan itu hasil produksi ikan hias di Jatim ini secara nasional nomor 1, Mas. Ikan hias ya. Secara nasional? Secara nasional nomor 1. Wow. Itu bisa mencapai 691 juta ekor dalam setahunnya. Wah. Kan banyak itu kan ikan-ikan hias itu yang mulai dijual di sekolahan sampai orang-orang di kota situ. Ikan cupang gitu Pak ya, koi gitu. Koi itu juga banyak berarti? Banyak. Wih, ini baru loh ya Pak. Aku baru tahu ini ternyata ikan hias di Jawa Timur itu nomor 1 nasional Pak. Nasional ya. Kalau bicara jenisnya tapi nih Pak Kusnul, memangnya yang paling populer dibudidayakan orang-orang sekarang kalau ngomong Jawa Timur apa atau memangnya Pak? Ya kalau yang paling banyak di budidaya ikan air tawar itu diantaranya lele ya, gurame, terus ikan mas, ikan nila. Itu yang banyak ya. Padahal di luar itu kan masih banyak sebetulnya. Cuman orang tingkat untuk mencoba mempelajari itu agak susah, sehingga dia taunya ini sukses pegang lele ya nyoba lele semua. Iya benar. Ini nila semua, akhirnya pasarnya nanti rebutan gitu ya. Oh iya memang sih lihat tonggone kok, wah lelemu kok sukses Pak. Nah kok kan gitu ya Pak ya. Iya. Masih ikan konsumsi berarti Pak ya, yang paling untungnya paling gede. Iya. Padahal sebenarnya kalau menurut panjenengan nggak cuma lele ya, harusnya bisa lebih diratakan daripada pasarnya eker toh Pak. Iya betul. Kalau yang potensial, kalau menurut panjenengan ikan apa memang ya Pak selain yang umum gitu Pak? Yang sekarang diekspor ini kan nila ya. Oh nila ekspor Pak? Ekspor. Wow. Ya ke Amerika, ke Cina dalam bentuk pelet atau beku. Itu sekarang luar biasa permintaannya dan saya melihat anak-anak muda, terutama di tempat saya, misalnya di Lumajang itu banyak ini yang menggeluti nilai ini. Oh. Walaupun mereka ya kerjasama dengan bank akhirnya, karena punya modal ya. Modalnya berat Pak. Mau ekspor itu kan ya butuh modal yang nggak lumayan, nggak dikit gitu kan. Bahkan ada kampung nila di Lumajang itu, kampung nila. Wow. Dan itu ekspor semua Pak ya? Ya, sementara ini yang kampung nila ini belum, karena memang masih merintis ini. Tapi permintaannya memang setinggi itu Pak dari luar? Besar. Yang dari luar negeri itu? Besar. Lah iya emang nasinya Pak ya, kita punya modalnya, maksudnya alam ini udah kasih ke kita gitu kan, nggak dimaksimalin gitu. Betul Mas. Wah, kalau misalkan kita ngomong budidaya ikan air tawar nih Pak Kusnul, itu cocok-cocokan nggak sih Pak tanahnya Pak? Kalau saya melihat enggak ya, jadi beberapa daerah itu memiliki kondisi yang hampir sama lah di Jawa Timur ya. Jadi taruh Lumajang dengan Blitar itu kan tidak terlalu jauh cuacanya.
Nah, tinggal nanti ketika kalau di Lumajang ini yang agak berat ketika ada erupsi Semeru. Oke, abunya soalnya. Itu Iya, iya, biasanya iya, iya. juga berpengaruh bagi teman-teman yang bergerak di perikanan ini. Berarti kalau kita ngomong perikanan darat Pak Kusnul itu cocok-cocokannya nggak segitu ngerinya ya? Ya, enggak. Iya kan kalau tanaman ya, kalau saya Ya. kan biasanya tanduran karena orang tua Nah. saya seneng tandur-tandur kan Hmm. Pak. Kayak durian ya nggak mungkin tumbuh di Sidoarjo, Ya, ada faktor betul. cuaca. Tapi kalau ikan air tawar tidak seperti Bebas, itu Pak ya. bebas. Kalau bicara potensinya tadi Pak, saya penasaran tadi tiba-tiba ada ekspor nila gitu, kaget Ya. saya Pak. Yang ikan hias sama ikan konsumsi itu yang paling potensinya paling gede buat dicuanin yang mana Pak Kusnul? Kalau saya melihat yang untuk pemula ya mending ikan nila ya, Ikan konsumsi tadi Pak ya? konsumsi ya, karena walaupun tidak ekspor mau dijual kemana saja sehari-hari itu ada lah, Iya, butuh ada. pasarnya. Pasti ada marketnya Nah, tapi ya. kalau hias ini yang misalnya di kelas-kelas menengah ke atasnya itu juga butuh penanganan pasar tersendiri. Ketika potensinya panjenengan bilang gede Pak, luar Ya, biasa. ya. Tapi realisasinya pripun Pak? Realisasinya masyarakat ini masih banyak butuh pencerahan, banyak butuh sosialisasi. Nah, kami di Komisi B itu kan sering mendatangi UPT-UPT pembenihan, Mas. Karena secara nasional juga pembenihan di Jawa Timur ini ranking 1 secara nasional. Wow. Untuk pembenihannya ya. Iya. Jadi luar biasa ya, mencapai nilai 44 juta pembenihannya ekor gitu ya. Ngeri loh. Ya berarti sebenarnya potensinya gede. Gede Mas. Ya. Cuman masyarakat masih kayak nggak mudeng. Ada part-part Iya. yang mereka clueless gitu Pak, yang nggak Iya. ngerti mau ngapain. Apanya memang Pak yang masyarakat butuh pencerahan? Ya, kemarin saya ketika mendatangi UPT pembenihan di Mojokerto itu di situ ada nila, ada ikan sepat, ada lele. Bukan sepat, apa yang kayak lele itu ya. Itu kekurangan mereka. Artinya masyarakatnya di sekitar Mojokerto ini sudah banyak sadar, banyak tahu tentang hasilnya. Karena dulu itu masyarakat kapok budidaya ikan air tawar ini kan tidak menguntungkan. Dulu ya. Ya. Saya juga pernah coba ikan lele. Aha. Artinya habis untuk pakannya, Mas. Oke. Ya, makanya sekarang sudah banyak inovasi-inovasi dari para pembudaya dan penangkar ini untuk bagaimana bisa menghemat pakan itu. Iya. Sehingga 1 bulan pertama itu memang full dengan pakan konsentrat dari pabrik, baru setelah itu pembesarannya dipakai pola-pola. Oh, kayak dicampur gitu Pak ya. Ya, Karena kalau dari awal langsung pola-pola rugi bandar Pak. rugi, nggak bisa besar. Oh, malah nggak bisa Nggak besar bisa Pak ya. besar. Oh, teknologi gimana Pak? Jangan-jangan nih curiganya kan padahal memang rodok suzon orangnya Iya. ngapunten nih Pak. Jangan-jangan nih sebenarnya masyarakat nih nggak tahu ada teknologi yang bisa memudahkan teman-teman peternak ikan air tawar gitu. Jadi Ya. butuh juga disentuh sektor itu gitu. Ya, ini yang masih belum paten ya. Artinya belum ada penelitian secara ilmiahnya. Cuman masyarakat sudah mencoba. Saya punya binaan itu, dia mencoba kerjasama dengan peternak ayam atau penjual ayam. Itu dia beli jeroan, kepala, dan tulang-tulang. Itu digiling. Oke. Digiling, baru itu yang diberikan. Nilai ini Pak ya. Untuk lele. Lele, Pak? ya. Jadi lele ini ternyata pinternya luar biasa saya melihat itu. Jadi seolah-olah semuanya dimakan, Mas. Tetapi di malam hari itu tulang-tulangnya dikeluarkan lagi. Oh. Itu yang kita nggak pernah ngelihat ya, nggak pernah ngelihat. Sehingga ini kemampuan instingnya luar biasa diberikan oleh Allah kepada ikan ini. Ya. Ini kalau kayak dikaji ilmiah Pak, ini keren loh Pak. Nah, ini yang belum kayaknya, belum. Iya, karena kan kendalanya tadi yang Pak dengan cerita masalah anggaran loh Pak. Anggaran, betul. Kalau misalkan pakannya ternyata sesimpel itu, Iya. wah ya enak loh Pak. Iya. Iya kan? Kalau teman saya yang di Jember di Kecamatan Kalisat itu pakai cairan, Mas. Cairan apa Pak? Jadi dia dari empon-empon ya dibuatlah cairan itu, kemudian pakan ini direndam itu, dimasukkan ke empon, malam hari paginya dikasihkan. Itu dia bisa menghemat 30%
dari nilai pakannya itu. Loh, ini sudah pernah ngobrol sama teman-teman dinas peternakan belum, Pak? Ini masuk peternakan ya? Dinasnya? Perikanan dan Oh kelautan. iya sih, bener ada deh. Iya. Ya, KKP. Sudah pernah ngobrol nggak, Pak? Saya kok penasaran. Udah sampaikan. Ayo bisa dilihat karena ini berjalan mulai awal teman saya yang di Kalisat ini terus sampai sekarang gitu. Karena hemat 30% itu loh, Pak. Iya, luar biasa. Lumayan pol loh, Pak. Respon aman tapi Pak so far dari teman-teman dinas? Ya, dia hanya ya Pak kapan-kapan diagendakan. Aduh, aman banget. Karena kan ini kayak terobosan baru gitu loh, Pak. Iya. Karena kan kendalanya ya kalau kita bicara soal sektor yang baru, anak-anak muda itu mau masuk gak mau, Pak. Karena mereka pasti kayak halah, aku lek rugi ya opo gitu kan. Jadi banyak Mas yang melalui dinas itu dulu pernah ada program sarjana desa itu diberikan bantuan berupa kolam, bibit, terus pakan semuanya itu kalau nggak salah nilainya per paket itu 50 juta. Wih, besar sudah itu. ada itu? Sudah ada. Masih jalan, Pak? Nah itu kendalanya karena memang semuanya pakan dari beli di perusahaan itu. Oke. Ya. Maka begitu dia panen, harapan pemerintah ini kan bisa ngisi lagi. Ternyata mereka nggak bisa. Ya. Ya kan? Sehingga tinggal kolam-kolamnya aja yang ada ya. Ini yang kita sayangkan. Gitu. Emang loh, Pak. Ini jadi semakin apa ya, Pak? Dibilang miris sih, aku ya miris gitu. Iya. Tapi ternyata peluangnya banyak. Vaner masih punya banyak pertanyaan buat Pak Kusnul. Kamu tetap ada di episode kali ini podcast Suara Rakyat, Pak. Lanjut lagi ya, Mawar, masih sama Vaner dan Pak Kusnul di sini. Yeah. Kita masih ngomongin soal ikan, ya kan? Karena ternyata potensinya segitu besarnya gitu, Pak. Yeah. Tantangannya tadi sudah ke-mention sama Pak Kusnul, sudah tersebutkan pakan, ya kan? Yeah. Kalau ngikut yang ada yang umum mahal. Nggak dapat apa-apa lah. Iya, tak, Pak? Saya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Kerja bakti. Beneran, Pak? Bener. Ya. Aku tuh juga pernah dengar, tapi ini bukan ikan sih, Pak. Iya. Sapi sih. Oh, iya. Selisihnya tuh 1 juta. Itu juga separah itu, Pak. Iya. Berarti kan ini tantangannya adalah teknologi, berarti, Pak. Iya. Padahal di bawah ini banyak kayak cerita panjenengan tadi. Iya. Bisa diselesaikan nggak sih, Pak, sebenarnya masalah kayak gitu, Pak? Ya harusnya bisa, ya. Karena kita kan diberikan akal oleh Allah ini untuk mencari jalan-jalan keluar bagaimana ini bisa survive sih kita. Salah satunya tadi tantangan-tantangan itu kita coba selesaikan. Saya juga punya kelompok peternakan ayam potong, dan itu biasanya yang mati ya. Tiran akhirnya ya. Iya benar. Itu memang ada kurang bagusnya untuk kesehatan ikan. Tapi untuk menjelang panen ikan itu misalnya kurang 3 hari itu bisa dengan cara dibakar. Oh, dibakar. Jadi, ayam yang sudah mati ini dibakar sampai bulunya habis semua, jeroannya dibuang, dikasihkan ke ikan lele. Oke, berarti jadi kayak connected, Pak ya, tersambung berarti, Pak ya. Tersambung, ya. Wah, ini berarti PR-nya adalah menyambungkan antara peternak ayam dengan petambak kali, Pak ya. Petambak, ya. Karena kalau jalan sendiri-sendiri aman ya. Iya, ada solusi sebenarnya. Ayam yang mati itu mesti ya dikubur saja, dikubur. Iya, padahal bisa bermanfaat. Nah, Di sisi ekonomi yang peternak ayam untung. untung dia Iya, nggak keluar tenaga untuk nanam, untuk Benar. dimasukkan dalam tanah itu. Yang peternak ikan Tanahnya nggak hias perlu beli. beres, makanannya lebih murah. Memang harga pakan kalau yang versi pabrikan mahal tuh, Pak? Mahal Mas, satu saknya itu di kisaran 390.000 sekarang, 50 kilo. Satu sak itu habis dalam? Kalau per 1000-nya itu dalam waktu 45 hari itu habis 3 sak. Hampir 1 juta, Pak. Hampir 1 juta. Astaga, ya bener sih. Makanya tadi Pak Kusnul bilang kalau pakannya nggak kreatif, Iya, remek, Pak. lama. Kerja bakti dong. 1 juta. Panennya berapa bulan, Pak? Ya kalau lele itu kan tergantung bibit ya. Ha-ha. Bibit yang agak sedang itu 40 hari itu sudah bisa panen. Oke, harganya nyocok nggak, Pak? Makanya kalau dengan semua pakan itu ngepres lah. Paling ada sisa per 1000-nya itu 100.000 lah. Nggak hitung tenaga ya. Itu tenaga. Ya. Ini yang agak berat bagi teman-teman yang mau terjun di ikan itu. Beneran sih, Pak. Karena Bener, ya ampun, marginnya itu cuma 100.000 100.000 per 1000 ekornya ya. sebulan kan, Pak? 40 hari 40 kurang, hari, ya 40 hari sebulan lah ya. Kalau nilai itu bisa 2 bulan, tapi ya di kisaran 400-500 ribu.
2 bulan, Pak. 2 bulan. Untungnya. Berarti Iya. sebulan untungnya 250. Nggak cukup, Nggak Pak. cukup. Itu Iya. nggak hitung tenaga kerja ya. Aduh. Tapi itu kan per 1.000. Mas. Iya, iya, iya. Kalau misalnya bisa pelihara 10.000 itu kan tinggal mengalikannya. Itu tuh ya miris, Pak, aku, Pak. Miris ya memang. Karena ternyata cuannya potensinya gede sih, tapi pakannya ya larang Ya. akhirnya ya. 250.000 sebulan nggak bisa buat beli apa-apa, Pak, kamu kan, Pak? Betul. Buat restock lagi ya ngos-ngosan, bisa. Pak. Iya. Ya ampun, mau nambah supaya kolamnya tambah gede ya abot, Pak. Nggih. Astaga. Tapi memang untuk benihnya aman, Pak, ya kalau Jawa Timur ya. Ya, untuk benih ini lumayan lah ya. Lumayan aman karena dari pihak-pihak swasta juga ada orang yang membenihkan. Oke. Yang benih. Di daerah Pantai Selatan itu yang saya tahu di daerah Sewilangin itu ada alumni pondok pesantren yang luar biasa ini bisa pembenihan ikan. Itu benihnya aman secara kualitas atau kuantitas, Pak Kusno? Ya, dia masih di kualitas saja ya. Kualitas ya. Kalau kuantitasnya nggak gitu nggak banyak bisa ya. karena memang kemampuannya terbatas ya. Ya harapannya dari pemerintah ini UPT-UPT yang ada itu yang dioptimalkan. Oke. Nah ini kan sekarang usumnya global warming, Pak, ya, perubahan iklim, toh, Pak. Ya, Ngefek nggak ke para petani ikan air tawar ini? Peternak atau petani sih, Pak, namanya, Pak? apa ya? Bingung loh saya itu kan. Ini peternak atau petani gitu kan? Ya kalau ini maksudnya apa ya? Bisa peternak lah ya. Peternak, Pak, ya. Peternak ikan. Nah ini kan global warming, Pak, ya. Global Ya. warming ini kan nyata gitu kan. Ya, Apa jangan-jangan airnya, kualitas air tawar kita turun atau apa? Ada dampaknya nggak, Pak Kusno? ada. Jadi kalau di tempat saya tinggal itu di sekitar Ranu. Mhm. Jadi saya ini tinggal di Klaka, itu ada segitiga Ranu. Ada danau yang cukup besar di Ranu Klaka, Ranu Pakis, Ranu Bedadi. Itu banyak orang pelihara ikan ini kerambang. Oke. Nah, karena musimnya kayak sekarang ini nggak menentu. Yang harusnya kemarin kemarau, misalnya bulan Juli, ternyata kan sampai September itu masih musim-musim hujan. Dan itu sangat berat bagi peternak ikan di tempat saya itu agak berat. Karena kan begitu sangat dingin kondisinya, biasanya ikan ini mabuk. Iya. Mabuk ya. Naik, Pak, ya? Naik, ya. Naik. Berarti kalau sudah ikannya kualitasnya juga karena global warming nggak bagus, Ya, harganya ya anjlok, Pak. hancur ya. Astaga, tantangannya berat berarti, Berat, Pak, ya. memang di perikanan ini salah satu risikonya itu. Berarti nggak cuma modal berarti sebenarnya, Ya. Pak, ya. Ada teknologi juga yang pemerintah harus masuk. Ya. Tapi nanti dulu itu, Pak. Soal Ya, pemerintah ya, nanti ya. dulu, Pak. Saya masih penasaran ketika kita nunggu pemerintah itu kan kadang lama, Pak, ya. Nggih. Gapotan gitu, koperasi-koperasi itu Ya. sebenarnya perannya sekarang nih, kalau sekarang nih, Pak, itu aman nggak sih untuk membantu kayak tadi pakan, YBE koperasi, tak bantuin loh pakan yang murah tuh kayak gini loh. Ya sedikit terbantu ya kalau misalnya koperasi ini mau terjun di bidang perikanan ini. Aha. Bisa lah daripada misalnya masyarakat ini beli ke kota misalnya. Itu kan dia harus transport berapa. Mm-mm. Kalau misalnya koperasi itu menyiapkan, saya rasa itu juga bisa membantu. Cuman mereka masih belum atau gimana, Pak? Belum, saya lihat masih belum ya. Jadi koperasi, apalagi koperasi Desa Merah Putih ini kan masih belum berjalan. Kalau berjalan kan mestinya yang punya anggota dari peternak ikan ini bisa bergabung di situ, sehingga dia bisa misalnya beli dengan cara angsur dan sebagainya, itu saya rasa sangat membantu nanti itu. Ada role modelnya nggak, Pak? Saya penasaran karena ketika koperasi ini terjun, Pak Kusno, bener sih saya sepakat sama panjenengan, itu bakal selesai gitu kan, Pak. Ya, Cuman masalahnya di sektor-sektor lain aja jadinya kayak ngapunten, mati segan hidup tak mau gitu kan. ya. Nah kalau ini sama aja lah yo, mesake gitu, Pak. Ya. Nah, pripun tuh, Pak Kusno? Ya, yang saya tahu di daerah Puger ya, tapi itu perikanan air laut ya, Mhm. nelayan itu ada koperasi yang memang dirasa ini sangat membantu, Mas. Daripada mereka harus berurusan dengan istilahnya pemodal. Oke. Pemodal yang biasanya dia bunganya cukup tinggi, sehingga para nelayan ini ya kayak kerja rodi. Ya, dia Kerja sosial lah ya. jadi ketika nangkap ikan harganya ya yang menentukan ini Pemodal-pemodal itu. itu. Nah,
kalau di nelayan, di ikan air laut, Ya. saya dengar soal itu Pak. Ya. Tapi kalau di dunia ikan air tawar juga gitu tak Pak? Enggak, masih karena memang produksinya kecil kan, sehingga Oke. masih terselamatkan lah menurut saya. Walaupun ada juga tengkulak-tengkulak yang Tetap nakal, ada Pak ya, tetap ada, nggak ada yang lepas ya Pak ya. ya. Tapi memang keunggulannya kalau kita bicara ikan air tawar, home industry dalam tanda petik bisa Pak ya. Nah, itu kalau misalnya bisa ditingkatkan dengan industri itu, apalagi nanti bisa ke olahan, itu saya rasa luar biasa. Loh, kalau olahan apa nggak butuh effort yang lebih? Lebih gitu, Iya, Pak? istilahnya gini, warung lah misalnya, saya kasih contoh, nilai itu kalau di peternak itu kan rata-rata sekarang 30.000 per kilo. Taruhlah isi 4 atau 5 ya. Itu kan hanya di kisaran uang 6.000. Oke, Ya, bener juga bener. per ekornya ya. Iya, Tapi iya, kalau iya. misalnya kerjasama dengan warung, dia jual, semurah-murahnya di Surabaya ini, kalau nilai misalnya 1 ekor itu 20.000. Ini tugasnya siapa Pak yang konekin? Saya penasaran loh, aku penasaran banget loh karena ini kan idenya Pak Kusul. Ini kayak grand design-nya oke loh Pak. Iya. Kita konekkan peternak ayam dengan peternak ikan Oke. air tawar gitu Iya. kan. Supaya kalau ayamnya mati bisa langsung gitu ya. Iya. Karena masih mungkin. Iya. Habis gitu ikannya ini jangan cuma dijual mentah Iya. gitu, nanti kena pemodal, Betul. dijual lah ke warung. Ini yang ngonekin ini loh Pak. Ini Nah, siapa memang- sebenarnya Pak? Ini butuh lah peran-peran pemerintah ya untuk Oke. UMKM-nya ini ya. Karena memang masyarakat kita biar punya penghasilan lebih. Aku penasaran sih soal peran pemerintah. Sudah atau belum? Tapi nanti dulu Pak Ya, Kusul. ya. Biar kamu penasaran ya Mawar. Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar. Masih sama Father dan Pak Kusul Kuluk dari Komisi B Pak ya, DPR Ya. Jawa Timur. Terakhir tadi kan pertanyaannya adalah pemerintah udah sejauh mana Pak? Memangnya udah sejauh mana sih Pak Kusul? Ya, jadi kita di Komisi B ini mendorong pertama untuk sering mengadakan pelatihan, terutama untuk Gen Z ya. Ya. Karena memang kalau bukan anak-anak muda ini yang mengelola nanti nggak akan ada kemajuan. Soal pelatihan Pak, Ya. ini menarik sih karena Ya. Pak Kusnul menyebut pelatihan gitu kan. Pelatihannya ngapunten nih, pelatihan kalau yang menyelenggarakan pemerintah itu di bawah itu, wih suaranya mau dibilang jelek itu kok saya nggak tega, tapi Iya. suaranya teman-teman saya gitu kan, pelatihan lu ngundang aja. Ya. Belum lagi yang diundang itu Ya. aja lah, itu pripun tuh Pak? Ya, jadi saya sepakat dengan teman-teman Komisi B untuk mengurangi volumenya. Malah dikurangi Pak? Ya, jadi kalau misalnya dia pelatihan 10 kali dalam 1 bulan di satu kabupaten, itu kita minta 2 kali saja, biar lebih fokus gitu ya. Oke, Ya. jadi jangan fokus ke kuantitas, Iya. kualitasnya gitu ya. Terus kita ini diberi kesempatan untuk mengusulkan siapa yang ikut, karena kita amati yang ikut ya itu saja, itu Iya. saja itu. Nah, jaringan mereka saja, sehingga nggak akan tumbuh ini. Iya. Nah, tapi kalau kita sebagai anggota DPR diminta misalnya 50%-nya dari kita, 50%-nya dari dinas, itu insya Allah akan ada perubahan. Iya, bisa jadi itu aja tuh bukan bermaksud suuzon Pak ya, Iya, tapi kan iya. datanya memang untuk perbaruan kan butuh SDM yang luar biasa banyak. Iya, betul. Kalau dibantu usulan dari teman-teman DPRD yang reses gitu Iya. kan pasti akan ada itu di cap. Wah, itu bagus sih Pak. Iya. Responnya pripun tadi Pak? Jadi anak-anak kalau misalnya tidak ada care dengan perikanan, ya percuma diikuti pelatihan itu. Jadi Iya. hanya sekedar datang, tanda tangan, dapat transport pulang. Itu Dia dia. akan kembali. Kan eman toh Pak. Emang. Tapi Padahal kalau orang-orang yang punya sen ke sana, saya rasa itu bermanfaat sekali. iya, karena eman banget kalau enggak Pak. Iya. Ada banyak banget yang bisa jadi pengen. Ya. Cuman nggak tahu Nggak iya tahu. oh melok pelatihan nih Iya, kan betul. gitu kan. Kalau tapi tadi kan seuzonnya Vanhar ya Pak Kusnul Iya. ya. Tapi kalau evaluasi dari Pak Kusnul sendiri untuk dari apa yang sudah dilakukan pemerintah ini pripun toh sebenarnya? Ya ini kita mencoba untuk lebih mendekatkan ya dengan langsung dengan segmennya itu. Jadi misalnya saya di Dinas Perikanan ini minta untuk pelatihan dikasih alat atau dikasih misalnya terpal untuk pelihara ikan itu. Yang kami lakukan kemarin di Buger itu kita ngumumkan nelayan ya langsung dikasih alat tangkapnya. Jadi nelayan ini butuhnya apa gitu. Oke. Daripada kita mengadakan 3 tempat tapi hanya omong-omong teori dan sebagainya, bagi mereka itu tidak ada gunanya. Nggak selesai, Pak, ya. Selesai. Percuma. Tapi ketika
apa butuhnya masyarakat di Puger misalnya. Iya. Dia lebih butuh sekarang karena untuk beli alat tangkapnya itu susah dalam kondisi perang sekarang, dia minta diberikan itu. Anggarannya cukup nggak, Pak? Ya cukup, karena misalnya 3 pelatihan dijadikan 1, Mas. Oh, jadi itu ya ditukar-tukar porsinya ya? Porsinya. Daripada banyak pelatihan, Iya. tapi nggak bisa memberikan efek. Oke, jadi ini permainannya bukan permainan sih, maksudnya cara realisasinya adalah dengan kita kurangi pelatihannya, anggarannya kita optimalkan supaya bisa kasih bantuan alat juga. Respon teman-teman dinas pripun, Pak? Idenya bagus loh, Pak. Ya, alhamdulillah sudah mulai berjalan. Alhamdulillahnya, Pak. Alhamdulillah, termasuk di koperasi UMKM itu sudah mulai berjalan. Jadi kami mengadakan pelatihan pembuatan kue misalnya dari bahan pisang, itu 3 hari sampai bisa. Oke. Kita undang tutor yang orang lokal yang memang punya keterampilan kemampuan di bidang itu. Oh iya. Sampai orang yang hadir ini 100 orang waktu itu sampai bisa. Dan yang kita undang memang orang yang memang sudah kerja di perkuian. Kalau kayak gitu ya sia-sia toh, Pak. Iya. Yang diundang saya misalkan. Iya. Habis gitu pelatihannya soal kue, iso apa aku, Pak. Tapi jangan sampai itu terjadi gitu kan. Harusnya pelatihannya datang juga orang yang memang ngerti gitu kan. Nah, kalau sudah kayak begini, Pak, regulasi soal perikanan air tawar nih ya. Itu ada yang perlu diubah nggak sih, Pak? Atau disesuaikan mungkin perda atau apa gitu? Yang banyak menjadi keluhan ini dari peternak ikan air tawar ini di masalah perizinan. Oh, kok bisa, Pak? Ya, karena memang mayoritas mereka tidak punya izin usaha. Oh. Padahal untuk ngurus NIB itu kan gampang. Iya benar. Tapi kan karena memang tidak tahu dia harus punya NIB, maka ketika mau akses program dari pemerintah, baik dari dinas maupun dari DPR, mereka nggak bisa. Kan nggak punya izin. Sehingga kemarin kita harapkan kepada dinas perikanan terkait ini untuk membantu masyarakat melalui dinas-dinas yang ada di kabupaten. Jangan sampai masyarakat ini ketika ngurus masih dipersulit. Ya, karena masyarakatnya kalau sudah dipimpong 2-3 kali, males, Pak. Males. Mutung, Pak. Mutung, ya. Iya. So far aman nggak, Pak? Saya khawatirnya nih ya, karena kan jadi melibatkan banyak pihak. Dinas provinsi nggak sendirian, harus sinergi juga sama dinas kabupaten. Biasanya kan ini kan butuh waktu yang nggak sebentar loh, Pak. Ya, kalau memang ini nggak bisa cepat selesai ya, melalui podcast ini bisa diviralkan. Nah, itu dia. Nanti bisa ya, Pak. Harus kamu share biar masalah perizinan ini beres. Saya kira malah masalahnya bukan perizinan loh, Pak. Ini malah perizinan jadi masalah sendiri ya. Ya. Serem, Pak. Jadi bantuan melalui anggota DPR atau melalui dinas itu kepada peternak yang sudah punya izin. Mayoritas peternak kita nggak punya izin. Astaga. Itu yang harus masyarakat pahami. Bisa jadi malah itu ya penyebabnya ikut pelatihan itu aja, yang punya izin ya cuman orang itu aja. Sementara dia nggak punya ternak akhirnya kan. Nah, ikut pelatihan. Kerjanya apa? Ikut pelatihan. Ada sih ya kayak gitu, ada gitu kan. Tapi ya jangan dinormalkan gitu kan, jangan dinormalisasi. Swasta boleh nggak tapi masuk, Pak Kusnul? Menurut Pak Kusnul untuk membantu teman-teman peternak perikanan air darat ini, air tawar. Air tawar. Ya bisa. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mau kerjasama. Tempo hari di tempat saya di Lumajang itu pernah UB Universitas Jaya itu mau MOU dengan masyarakat di sekitar pantai untuk budidaya udang Faname itu. Udang Faname. Oh, karena pantai, Pak ya. Iya. Tapi masalahnya biasanya kalau sudah kayak gini, tadi Pak Kusnul juga sempat sebutkan nggak lanjut, Pak. Ketika sudah dikasih bantuan, pakan, ternak gitu kan. Habis gitu bibit dikasih, begitu panen mau lanjutin lagi habis itu. Nah, habisnya ini kenapa, Pak? Kok tiba-tiba habis gitu? Ya karena ketika masyarakat ini dihitung-hitung nggak bisa untung ya, dia males ya. Padahal sebetulnya ketika dapat bantuan taruhlah 50 juta itu, mosok katen tak kabeh gitu ya. Harusnya kan masih ada, kita coba untuk lebih ulet, bagaimana caranya bisa bertahan. Syukur-syukur bisa hasil. Saya sendiri banyak percontohan. Jadi kalau
pemirsa ini mau melihat, itu banyak percontohan yang sukses, Mas. Di mana, Pak? Di Lumajang tapi ya. Lumajang Jember ya? ya. Lu, Pak, di spill Pak. Di Lumajang Jember ini yang berhasil di wilayahnya mana. Siapa tahu Empower mau main ke sana, Iya, mau lihat juga gitu kan. Iya. Biar bisa langsung, oh ini loh yang dimaksud Pak Kusnul itu. Oke, kalau di Jember itu di Kecamatan Kalisat itu yang ternak lele namanya Pak Parman, itu luar biasa. Dia punya beberapa komunitas lele. Kalau yang di Lumajang ini Nila, tadi Kampung Nila ini sudah banyak, bahkan sekampung itu sudah melakukan peternakan ikan nila ini. Kalau lelenya itu ada di Kecamatan Kunir dan Sawilangun. Itu saya rasa bisa lah dijadikan tempat untuk belajar ya, untuk sharing-sharing bagaimana dimulai dari yang kecil ini bisa mendapatkan hasil. Supaya bisa sustain juga Pak ya, kalau Ya. dikasih bantuan terus ya wis blabar blas Ya. gitu kan. Tapi proyeksi nih Pak, kalau kita ngomong proyeksi ya, dengan kondisi yang teman-teman dinas juga ya berupaya gitu kan, bisa nggak sih Pak sebenarnya jadi gacuannya Pak Jawa Timur gitu kan untuk sektor ekspornya gitu? Ya kalau melihat tadi data misalnya kan ya sekitar Jawa Timur nomor 1 ya, terus pembudidayaan nomor 1 secara nasional harusnya bisa. Harusnya, Ya harusnya bisa. tinggal Kan dari dinas ini lebih menggenjot lagi semangatnya untuk ini bisa berkembang, karena kalau tidak saling membantu kasihan masyarakat kita ini. iya sih. Artinya untuk mengentaskan kemiskinan ini salah satunya melalui ini. Ini salah satu cara yang bisa dimanfaatkan teman-teman Gen Z Pak ya. Ya, Karena kan sambatannya Empower yang muda-muda, yang Gen Z millennials itu adalah boleh kerja angel Mas. betul. Nah, ya kan? Ya. Ternyata ada jawabannya Empower lewat perikanan air tawar. Iya. Nggak kepikiran kan? Nah, Pak Kusnul, terakhir Pak Ngapunten. Pesan untuk teman-teman Gen Z dan milenial supaya ayo cobaan lah paling nggak gitu. Ya. Jadi untuk teman-teman Gen Z ini silahkan bisa diamati ya, teman-teman yang sudah sukses, kemudian ditiru, dimodifikasi, karena anak-anak muda ini saya rasa punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Saya ambil contoh misalnya dengan penjualan sistem online, mereka punya kelebihan di situ, sehingga ketika dipasarkan secara online yang harusnya misalnya di harga 10.000 itu bisa sampai 15 bahkan 20.000. Wih, nah kan, sekarang marketnya itu udah terbuka, Ya. tinggal kamu mau atau enggak, ya kan? Ya. Dari DPRD juga sudah mendorong teman-teman provinsi, Pemprov untuk Ya. mendorong supaya ini bisa jadi lebih banyak yang main di sektor ini karena seoke itu Pak ya, Ya, semenguntungkan itu buat kamu, apalagi kalau pakannya udah ngikut caranya, rumusnya Pak Kusnul tadi. Keren banget ya, murah Pak jadinya Pak. iya. Susunya 30% Pak Kusnul. Iya, bisa menghemat 30%. Wah, kayak lo 30% like dari sejuta 300.000, like dari Iya. sejuta 10 juta ya 3 juta kan gitu Pak ya. Iya. Anyway, kamu wajib banget sih buat share ini kemana-mana supaya makin banyak yang tahu. Jadi sektor perikanan air tawar ini jadi mau banyak yang coba. Selama ini kan diremehkan. Kalau dulu katanya nggak cuan, sekarang Iya. sampai ekspor Pak Ji. Iya, sampai ekspor. Matur nuwun sangat Pak Kusnul Gulung. Oke. Ini ilmunya bermanfaat banget. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Siap. Iya. Emang jangan lupa juga kamu klik like sama subscribe biar kamu tahu podcast episode Suara Rakyat selanjutnya ada apa lagi. Founder pamit, Empower, Pak Kusnul pamit. Ya. Have a good day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Waalaikumsalam. bye.